langsungnya itu gimana sih cara membangun supaya orang itu jauh dari insecure. Nah ini kalau orang bunuh diri itu nggak tiba-tiba pengen bunuh diri langsung dilakuin, ya pasti ada kayak bola salju gelinding ya Ustazah Ulan. Ya pantas kalau anak-anak sekarang itu ada ya Ustazah Ulan yang bunuh diri karena begitu tekanan akademik untuk nilainya tinggi. Padahal dulu saya nggak ngerasa begitu banget gitu. Ya tekanan ada, tapi soal itu pelajaran itu bisa kita pelajari dan maksudnya lebih enjoy belajarnya. Kemudian apalagi ya Ustazah Ulan, banyak sih faktornya. Ini Masya Allah, bullying. Nah sering kita dengar bullying. Kenapa banyak anak insecure? Karena pembulian. Benar. Pembulian dari apa? Lewat omongan sama perbuatan. Itu kan juga banyak. Dulu zaman kita kayaknya bully-bulian itu nggak sesuatu yang akhirnya membuat kita down banget, ya nggak sih Ustazah? Perasaan saya. Sebenarnya kalau bully itu udah dari dulu, cuma memang kalau yang saya lihat ya happeningnya itu baru-baru ini sih Ustazah, sejak teknologi semakin berkembang sih. Soalnya saya dulu juga pernah dibully Ustazah. Saya itu dulu gitu. Jadi saya merasa ya mungkin saya ngerti lah ya anak-anak tuh dulu insecure. Oh iya ding, saya juga pernah ngerasa insecure. Cuma beda zaman kali ya, karena dulu nggak terlalu happening, jadi it's okay lah dulu bisa diatasi. Tapi kalau sekarang tuh mungkin udah saking parahnya, jadi sampai berpengaruh pada ini. Ya, jadi gimana Ustazah kalau soal bullying itu Ustazah? Karena kan parah ya. Iya, kita juga bullying ya. Ya Ustazah Ulan, kalau kita pernah nonton film Habibie Ainun, Bu Habibie sendiri kan diceritakan di situ pernah dibully dengan ungkapan gula Jawa kan, artinya hitam manis. Iya. Dan ketika Pak Habibie bertemu dengan Pak Habibie bertemu dengan Bu Ainun ketika sudah muda itu ya, sudah beranjak dewasa. Pertama kali Pak Habibie juga nyeletuk kan, coba gula Jawanya udah berubah jadi gula pasir gitu. Berarti udah nggak buluk kan? Astagfirullah. Ini kan sebenarnya, nah ini Ustazah Ulan, mungkin di zaman dulu ketika fokusnya itu adalah membangun diri, membangun masyarakat, ketika fokusnya pada bangsa, ada ungkapan begitu tuh nggak jadi sakit hati Ustazah Ulan. Ini saya mau bilang fokus Ustazah Ulan, kita mau fokus ke apa? Tapi zaman sekarang baru cuma dibilang, kok kamu pakai bajunya sama sih sama yang kemarin. Padahal tuh kadang tuh ya memang tuh pertanyaannya salah. Tapi kadang kalau zaman dulu ya udah biarin lah, kenapa, kan jawaban kita gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh langsung ya udahlah, bajuku emang adanya begini, terus gimana ya kamu kaya dan susah. Padahal tuh nggak ada hubungannya. Hanya itu dengan kamu nyebutin dia miskin atau kaya gitu, nggak ada. Kan bisa aja bilang iya baju aku lagi dicuci gitu, habis gitu kan. Sekarang anak-anak nggak bisa jawab begitu langsung, pandangannya berubah. Kenapa begitu? Karena fokusnya bukan lagi pada bangsa, bukan lagi pada masyarakat, tapi balik ke dirinya sendiri. Saya nggak mau bilang bahwa anak angkatan milenial yang baru ya itu adalah anak-anak egois, enggak. Mereka tuh sebenarnya juga peduli, tapi kepedulian mereka, kepekaan mereka itu tidak bisa disamakan dengan kepekaan dan kepedulian angkatan kita sebelumnya. Kalau angkatan kita itu, kalau peduli itu misalnya nih ibu kita nyuci piring gitu kan, kita nyuci piring, kita peduli, udah Bu saya aja. Angkatan kita masih gitu Ustazah Ulan, masih. Jadi kalau angkatan itu menilai kita masih ada masih ada unggah-ungguhnya, masih ada sopan santunnya. Beda angkatan sekarang. Angkatan sekarang itu pengen bantunya nggak demikian. Kadang kalau ngeliat ada cuci piring langsung jawabannya gini, gimana kalau bayar pembantu? Nah kan beda jawaban. Pakainya pembantu ya. Jadi mungkin ini Ustazah Ulan, angkatan milenial ini mikirnya panjangnya begini, itu ada tetangga tuh yang butuh kerjaan, daripada ibu capek dia juga butuh pekerjaan, gimana kita mempekerjakan dia, simbiosis mutualisme. Nah kadang kan ini yang tidak bisa diraba juga oleh angkatan yang lebih tua. Angkatan lebih tua itu malah nyuruh pembantu, itu emang pengeluarannya berapa gini, langsung marah. Nah ini jadi masalah sebenarnya, ada miskom atau jeklep antar generasi. Nah ini mungkin tugas kita yang harus menghubungkan Ustazah Ulan, generasi tua dan generasi muda.
insya Allah ya. Ya, semoga ini tidak dalam rangka menghina generasi tua, tidak dalam rangka menghina generasi muda, tidak dalam rangka membela generasi tua ataupun membela generasi muda, tidak. Tapi di sini kita dalam rangka sebenarnya mau memaparkan fakta kemungkinan besar ada kesalahpahaman. Jadi saya juga misalnya ngeliat adik saya, bahasa pedulinya dia dengan bahasa peduli saya itu juga beda, Ustazah Ulan. Adik saya kan kelahiran 2000-an. Ini kan beda sekali. Bayangan kepedulian saya itu kan ya begini apa ya? Ya membantu dengan fisik lah, bisa bantu fisik gitu. Tapi dengan adik saya itu enggak. Mbak, kamu kebayang enggak gitu? Kebayang enggak kalau misalnya dengan kamu begini itu nyakitin hati ini. Kamu tahu nggak betapa aku bersabar menghadapimu. Tuntutan dari kakak itu kan besar. Masya Allah. Jadi ini kalau tidak ada keterbukaan, Ustazah Ulan jujur, kalau tidak ada keterbukaan ya tadi insecure, business life itu jadi jadi masalah besar. Terus kemudian juga tadi rentan itu juga bisa parah. Masalah akarnya ini banyak, dan yang saya mau bilang kalau saya harus jump to conclusion ya Ustazah Ulan, ini akarnya itu adalah tidak kembali kepada Allah. Kita ambil sekulerisme, kita sudah terlalu banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran Barat dan kita lupa dengan Islam, bahkan kita lupa dengan sejarah Islam. Nah ini jadi masalah Ustazah Ulan. Iya. Apa ya? Nah ini kok bisa masalahnya sekulerisme, benar-benar nggak bisa Ustazah Ulan kita menjabarkan masalah generasi ya, apalagi generasi bangsa cuma dalam jangka waktu berapa menit ini, sulit gitu. Jadi mending teman-teman yang emang benar-benar merasa insecure dan ada masalah, pengen lah ibaratnya menjadi orang yang benar-benar berarti ya, benar-benar berarti dalam kehidupan ini, keberadaannya diakui, ya ngaji aja sama muslimah ya, ngaji sama muslimah. Nanti kan tadi penyembuhan itu tidak bisa langsung habis ngaji hari ini langsung sembuh, nggak bisa. Tapi itu proses. Kita mau bunuh diri yang tadi sebulan ya, tiba-tiba aku pengen bunuh diri langsung bunuh diri kan enggak, pasti ada pemicu-pemicunya lagi, ada motivasi lagi. Sama kayak kita mau sembuh itu motivasi. Nah salah satunya sering nonton video Bin Muslimah. Masya Allah, jazakillah khair dibantu promonya Ustazah. Nah, jadi sedikit gambaran tentang bagaimana generasi milenial. Ya, gimana Ustazah? Oh ya, lanjut. Ya, saya lanjut ya. Jadi begitulah tentang sedikit lebih kurangnya gambaran tentang bagaimana generasi milenial saat ini. Ternyata masalahnya sampai kepada sistem ya, berarti bukan cuma sekedar mereka itu kurang kasih sayang. Pengarusan Ustazah, betul. Iya. Pengarusan ini betul, sehingga mengadopsi ide-ide yang sebenarnya bukan ide-ide sehat, gitu. Ide-ide tapi nggak sadar. Jadi Masya Allah ya. Nah, akhirnya karena sudah terbentuk opini, sudah terbentuk kebiasaan lah ya kalau bisa disebutkan ya, sudah terbentuk kebiasaan yang sedemikian rupa. Sedangkan kesannya kok anak milenial sekarang tuh susah sekali buat untuk menemukan jati dirinya. Nah terus kira-kira anak milenial sekarang baiknya meneladani tokoh atau sosok yang seperti apa sih Ustazah kira-kira? Oke, gini Ustazah Ulan. Sebenarnya semua orang itu pasti punya tujuan dalam kehidupan. Kalau saya selalu menanyakan kepada murid-murid, apalagi tadi murid-murid saya itu ada yang jadi pemulung itu enak. Yang kan Ustazah Ulan, apa-apa pemulung? Jadi pemulung. Nah, katanya jadi pemulung itu enak gitu. Iya. Terus saya bilang begini, Mas sekolah itu pelajaran yang Mas pelajari itu sebagaimana pelajarannya Muhammad Al-Fatih, pelajarannya para pemimpin, pelajarannya orang-orang hebat. Kenapa Mas mau jadi pemulung? Mas nggak mau jadi pemimpin? Nah, ini kan saya bertanya begini. Terus jadi pemulung itu bukan pekerjaan yang buruk loh ya, itu pekerjaan yang banyak pahalanya. Cuman Mas pengen nggak menolong banyak pemulung? Nah, bahasanya itu diganti Ustazah Ulan, bukan gimana? Jelek ya. Mas nggak jadi orang yang betul-betul membantu para pemulung. Sekarang itu Mas, pemulung itu
identik dengan orang yang miskin, mereka tidak punya, ya gajinya bayarannya sedikit sekali. Mas pengen nggak kalau mereka itu memulung nih sampah-sampah yang ada, merapikan sampah-sampah yang berserakan, terus gajinya itu 1 bulan bisa kayak orang-orang yang hebat. Saya sebutkan tadi, tahu nggak kalau mereka dapat gaji 5 juta per bulan, kemudian mereka cukup, anak-anak mereka dengan gaji itu anak-anak mereka bisa sekolah yang bagus, bisa jadi sama-sama penghafal Al-Quran. Saya bilang begitu. Gitu. Ya mau Ustazah gitu. Jadi saya dibalik. Terus bagaimana caranya? Mas harus jadi pemimpin yang juga memperhatikan pemulung. Jadi menganggap pemulung itu pekerjaan yang mulia, bukan pekerjaan yang hina, dan mengganti pandangan bahwa jadi koruptor ya. Koruptor itu pekerjaan yang buruk. Kalau sekarang kan jadi koruptor itu enak banget ya, sebulan 2 miliar 2 bulan. Aduh ya Allah, terus 2 bulan hukumannya. Nah, mereka akhirnya ya udah Ustazah, saya mau jadi pemimpin yang nolong pemulung. Nah ini kan ada perubahan sebulan kan. Akhirnya kita harus terus ini kan berarti harus ada kisah ya Ustazah, harus ada kisah kepada generasi milenial. Sebenarnya pandangan mereka hidupnya mau apa, apakah cukup menjadi YouTuber. Walaupun menjadi YouTuber itu juga bagus, jika menyebarkan konten-konten bagus, tapi apakah cukup? Kalau kita mau jadi pemimpin, jadi YouTuber itu cuma salah satu cara, bukan tujuan hidup ya. Beda kan Ustazah Wulan, kalau itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepemimpinan ya, bukan menjadi satu tujuan hidup gitu. Nah ini mau jadi apa? Posisi paling tinggi itu bukan posisi pekerja, posisi paling tinggi adalah posisi pemimpin. Halo? Lah, apa generasi ini mau bangkit biar nggak ambiar terus-terusan, biar nggak ribut-terusan. Ustazah Novin, Afwan, ini tadi putus-putus Ustazah. Oh ya, jadi ini Ustazah Wulan, kalau kita generasi ini jadi generasi ambiar, tidak jadi generasi yang rebahan. Saya tuh curiga, jangan-jangan pandemi ini nggak berlalu karena ini generasinya pengennya rebahan terus ya. harus ganti nama. Beneran ini kita harus ganti nama generasi milenial, generasi pemimpin perubahan. Harus nama itu. Karena ini kata-kata ini bagian dari doa ya Ustazah. Kalau generasi rebahan nanti pengennya rebahan aja. Akhirnya pandemi nggak selesai. Iya. Ya itu gantilah. Kita berikan harapan lah. Saya juga berharap pada generasi yang muda ini yang mereka begitu kreatif, Ustazah Wulan, sangat kreatif, sangat inovatif, sangat energik ini itu menjadi generasi pemimpin. Maka salah satu langkah yang harus mereka harus tahu bagaimana sih pemimpinnya, bagaimana sih gimana. Dan alhamdulillahnya ketika kita seorang muslim, kita diberikan oleh Allah sosok pemimpin yang luar biasa hebat. Yang pertama beliau adalah Rasulullah dan diakui kepemimpinan beliau, Masya Allah. Lihat sampai hari ini berapa miliar orang yang mengikuti Rasulullah dari zaman Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Nah ini kepemimpinan yang luar biasa, betul pengaruhnya besar. Bukankah kita ingin jadi pemimpinnya seperti ini? Nah ini kan harus ada kisahnya bagaimana Rasulullah. Mbak, kalau Rasulullah kayaknya keberatan, oke kita turunin ke sahabat. Mau siapa? Gayanya Umar bin Khattab, gayanya Abu Bakar As-Siddiq, dulu, Umar bin Utsman atau Ali bin Abi Thalib. Atau mau gayanya Muawiyah yang menaklukkan begitu banyak, gayanya Mu'tasim Billah, Harun Ar-Rasyid. Masya Allah. Banyak ya ternyata Ustazah ya. Banyak. Apa yang lagi happen Ustazah? Apa itu? Jadi kayak Muhammad Al-Fatih. Itu dia. Idolanya para banyak remaja muslim. Iya. Nah, kalau kita pengen adalah
di tengah kita, bahkan nggak cuma satu, semuanya. Muhammad Al-Fatih tidak bisa menang kalau sendirian, Ustazah Wulan. Betul. Dia bisa menang atas izin Allah bersama para tentaranya yang juga mulia. Nah, ayo kita mengenal sejarah-sejarah pemuda-pemuda Muslim. Mereka udah nggak lagi mikir apa ya. Mereka itu di kepalanya itu nggak lagi mikir, aduh ya Allah aku lagi putus cinta, kenapa dia justru sama yang lain. Iya. Nggak lagi bahas jagain calon istrinya orang, nggak lagi bahas itu. Itu hal-hal yang kalau saya bilang mungkin ya, kalau kita punya visi besar, itu halnya itu benar-benar remeh, walaupun itu diperhatikan. Nah ini Ustazah, jadi kita tuh hal remeh itu nggak boleh diremehkan. Hal remeh itu tetap harus disolusikan. Ini yang penting. Itu hal remeh karena kalau kita punya tujuan besar. Tapi kalau tujuan kita kecil, ya itu jadi hal yang besar sekali. Seperti seolah masalah dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding masalah kita. Nah ini kalau saya yang yang optimis pada anak-anak milenial sekarang, bahwa kalian itu punya potensi besar menjadi pemimpin. Contohlah Sa'ad bin Mu'adz yang usia muda juga jadi pemimpin, Masya Allah ya. Selain Muhammad Al-Fatih, itu contoh-contoh mereka. Bagaimana sih mereka memimpin? Apa sih masalah hidup mereka? Bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya? Muhammad Al-Fatih itu kalau cuma dapat omongan dari orang tua mah udah banyak, ya baru diangkat jadi khalifah langsung. Misi saya yang pertama menaklukkan Konstantinopel. Bayangkan anak umur berapa? 12 tahun ya. 12 tahun ngomong kayak gitu, langsung ditentang sama orang yang lebih tua, dimarah-marahin lah sama orang yang lebih tua. Tapi lihat mentalnya Ustazah Wulan. Mental ini loh yang penting, yang harus dibangun. Jadi kalau saya sih pengen sama generasi milenial, bacanya jangan sekedar masalah mental illness, terus jangan ya, bacalah sejarah-sejarah pahlawan-pahlawan Islam, pemimpin-pemimpin Muslim yang di usianya muda ya, tapi kan itu zamannya mereka, itu zamannya mereka. Tapi kan ada kebaikan yang bisa kita contoh dari zamannya mereka. Nah ini loh Ustazah Wulan, yang sepertinya kalau saya kalau bingung mau bahas Islam gimana, ya harusnya kan ngaji sama bingung muslimah, tapi ngerasa nggak cukup baca. Iya, betul, baca sejarah-sejarah pemuda-pemuda yang menjadi pemimpin dunia. Insya Allah keren-keren, anak mudanya jadi keren-keren, ya. Saya yakin gitu. Nah ini dan tidak lepas Ustazah Wulan. Ya betul sekali. Tidak kenal mereka, tidak sayang mereka. Tidak kenal mereka, tidak mencita-citakan mereka. Sudah cukup kalau saya bilang pengen jadi Batman itu sudah cukup. Pengen jadi Spider-Man sudah cukup. Pengen jadi Dr. Strange udah cukup. Jangan, udah selesai. Itu hiburan, itu halusinasi. Ya, mari kita jadi the real hero. Dan the real hero yang benar-benar eksistensinya itu diakui dan betul-betul bermanfaat untuk orang banyak, itu selalu apa Ustazah Wulan? Selalu diliputi oleh Islam. Ya, ini jadi saya nggak bisa menjelaskan Islam banyak sekarang karena kan waktu kita terbatas ya Ustazah Wulan ya. Iya. Tapi nanti insyaallah kapan-kapan kita lanjut sharing lagi ya Ustazah. Nah, Ustazah, baiklah. Maaf Ustazah, ini saya potong. Karena ini pembahasan semakin menarik dan semakin panas. Bagaimana kalau kita lanjutkan di part kedua? Setuju? Supaya ada bahasan yang spesifik lagi berkaitan dengan kepribadian atau karakter anak muda yang bisa kita lihat dari fakta-fakta sekarang. Setuju Ustazah? Nanti siap collab sama Muslimah lagi ya Ustazah ya. Ini bahasan sekali, apalagi Ustazah Novin tuh emang bener-bener ini banget, masih jiwa mudanya, semangat semangat milenialnya tuh masih membara. Mumpung semangatnya masih membara, kita nanti akan
adakan bincang-bincang lagi, ngobrol-ngobrol lagi bersama Ustazah Novin yang tentunya insya Allah akan semakin menarik lagi. Ya baik, jazakillah Ustazah Novin. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi sharing-sharing kita bersama Ustazah Novin yang insya Allah akan kita lanjut di part kedua. Jadi, yang penasaran, tonton video kita selanjutnya dan jangan bosan untuk selalu pantengin video-video Bank Muslimah. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman juga ya, supaya ilmu yang ada di dalam channel YouTube kami bisa memberikan manfaat dan menebarkan kebaikan kepada sesama umat manusia. Afwan katsir, apabila saya ada banyak salah kata, mohon maaf karena ada banyak keterbatasan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.